Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarilawa dengan NIM D1B1 19083 kelas B jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu teknologi produksi tanaman pada lahan suboptimal. Baik, langsung saja. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa sih lahan suboptimal itu? Nah, jadi lahan suboptimal adalah lahan yang secara alamiah mempunyai produktivitas rendah dengan berbagai kendala akibat faktor internal seperti bahan induk, sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, dan faktor eksternal seperti curah hujan dan suhu, di mana kedua faktor tersebut menjadi kendala untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih baik. Jenis dan karakterisasi lahan suboptimal. Jadi berdasarkan karakteristiknya, jenis lahan suboptimal hanya terdiri dari dua, yaitu lahan kering dan lahan basah. Lahan kering sendiri adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang air atau digenangi air selama periode sebagian besar waktu dalam setahun. Sedangkan lahan basah adalah wilayah-wilayah di mana tanah yang jenuh dengan air, baik bersifat permanen ataupun musiman. Pada lahan kering terbagi menjadi dua, yaitu lahan kering iklim kering dan lahan kering masam. Sedangkan pada lahan basah terbagi menjadi tiga, yaitu lahan rawa pasang surut, lahan rawa lebak, dan lahan gambut. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu. Apa sih lahan kering iklim kering itu? Nah, secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan lahan yang tidak pernah digenangi atau tergenang air pada sebagian besar waktu dalam setahun, dengan curah hujan kurang lebih 2000 mm per tahun, dan mempunyai bulan kering lebih dari 7 bulan. Lahan kering iklim kering ini ditandai dengan rendahnya curah hujan. Selanjutnya, lahan kering masam adalah lahan yang mempunyai sifat-sifat seperti pH rendah, kapasitas tukar kation, kejenuhan basa, dan C organik rendah, kandungan aluminium tinggi, fiksasi penitrogen, kandungan besi dan mangan mendekati batas meracuni tanaman, pK erosi, dan miskin unsur biotik. Selanjutnya, lahan basah yang terdiri dari tiga bagian, yaitu lahan rawa pasang surut merupakan lahan rawa yang genangannya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Lahan rawa lebak merupakan daerah bertanah basah yang selalu digenangi air secara alami karena sistem drainasenya yang jelek atau letaknya lebih rendah dari daerah sekelilingnya. Air yang masuk ke dalam rawa dapat berasal dari air hujan, air sungai, ataupun air yang ada dalam tanah. Dan yang terakhir adalah lahan gambut. Lahan gambut ini terbentuk dari bahan induk berupa bahan organik hutan atau rumput yang telah mengalami pelapukan. Berwarna kehitaman atau gelap, sifatnya sangat asam, minim akan unsur hara sehingga tidak subur untuk dijadikan lahan pertanian. Baik, setelah mengetahui dasar-dasar dari lahan suboptimal, selanjutnya mari kita sama-sama mengidentifikasi lahan suboptimal. Nah, yang pertama, gambar A di sini kita bisa lihat sebuah lahan kering iklim kering. Mengapa demikian? Karena kita tahu bersama bahwa lahan kering iklim kering adalah suatu hamparan lahan yang tidak pernah digenangi atau tergenang air pada sebagian besar waktu dalam setahun. Selanjutnya pada gambar B. Nah, pada gambar B ini masih termasuk pada lahan kering iklim kering karena masih dikategorikan jauh akan dari genangan air. Selanjutnya pada gambar C, yaitu lahan gambut. Mengapa demikian? Seperti pada vegetasinya, lahan gambut terbentuk dari bahan organik hutan atau rumput yang telah mengalami pelapukan, umumnya berwarna kehitaman atau gelap, sifatnya sangat asam, minim unsur hara sehingga tidak subur untuk lahan pertanian.
Pada gambar D, jika diidentifikasi masih termasuk ke dalam lahan gambut karena masih tersisa bahan organik atau rerumputan yang telah mengalami pelapukan. Selanjutnya, pada gambar E masih sama dengan gambar selanjutnya, yang dimana masih termasuk pada lahan gambut karena masih terlihat bekas bahan organik yang berwarna kecoklatan di atas tanah. Selanjutnya pada gambar F termasuk pada lahan kering beriklim kering. Mengapa? Karena tidak jauh beda dengan gambar sebelumnya, di mana pancaran sinar matahari menjadi salah satu penyebab tanah ini kekurangan air. Selanjutnya pada gambar G berikut ini adalah rawa pasang lebak, yaitu rawa yang letaknya jauh dari pantai dan tergenang air akibat luapan air sungai atau air hujan yang mengenang secara periodik atau menerus. Selanjutnya pada gambar H, ini masih termasuk pada lahan kering beriklim kering, yang dimana hanya tanaman-tanaman yang berumur tahunan yang mampu bertahan hidup di lahan ini. Dan selanjutnya gambar yang terakhir, gambar I, adalah lahan kering masam. Dikatakan lahan kering masam karena kita ketahui bersama bahwa lahan ini mempunyai sifat pH rendah, kapasitas kation, kejenuhan basah dan C organik rendah, kandungan aluminium tinggi, fiksasi tinggi, kandungan besi dan mangan mendekati batas meracuni tanaman, pK erosi, dan miskin unsur biotik. Pada lahan ini juga terlihat tidak ada tanaman yang mampu bertahan hidup. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya unsur haram sebab lahan ini adalah lahan bekas pertambangan. Baik, mungkin sekian pembahasan tentang lahan suboptimal dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.